Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Agus DW. Teman-teman, ini adalah AC saya yang pasang di rumah saya. Ini adalah AC yang, dijadikan praktek saya. Ini unit AC sudah pernah saya uji campur freon, efeknya apa. Ini adalah AC Samsung dengan kompresor Panasonic setengah PK refrigeran atau freon R22. Kompresor saya beli baru, pasang baru, namun untuk kapilernya saya ganti, namun saya samakan dengan kapiler bawaan. Kapiler bawaan ini memiliki panjang 120 cm. Pada awal menggunakan kapiler bawaan ini 120 cm, itu efeknya kompresor terlalu berat ternyata teman-teman. Awalnya ini saya tidak ukur seperti ini, kompresor terlalu berat, ampernya itu 2,2, kemudian tekanannya itu 80 PSI. Itu memang dingin bisa sampai 12 derajat. Namun saya rasa ini kapiler 120 cm ini dengan kita mengganti kompresor itu, ini kapilernya belum tepat teman-teman, ini terlalu panjang. Efeknya kapiler terlalu panjang adalah tekanan tinggi yang ada di kondensor itu tekanannya terlalu tinggi teman-teman, terlalu panas, jadi kapasitas freon yang masuk itu terlalu banyak untuk mengejar tekanan rendahnya teman-teman. Contoh di AC yang menggunakan jenis freon R22 kapiler kepanjangan. Jadi pada saat tekanan rendah, tekanan pengisian itu sudah 60, tekanan tingginya itu sudah tepat sebenarnya di 230 PSI. Namun kan itu terlalu kerendahan ya teman-teman, tekanan pengisian itu 60 PSI. Makanya terus saya coba lagi kapiler kedua itu menggunakan panjang 60 cm, dan efeknya kondensor ini hanya hangat teman-teman ya, di tekanan 80, ampernya pun rendah 1,7. Memang semua pipa ini basah karena kompresor baru juga ya teman-teman, basah ya, dingin ya nggak begitu dingin memang teman-teman, itu di 17 derajat itu suhu keluaran indoor waktu menggunakan kapiler 60 cm. Nah di video ini saya ganti lagi yang ketiga, yang terakhir ini saya pasangin alat pengukuran tekanan tinggi itu di sebelah kompresor, itu di pipa tekanan tinggi. Sebelum kapiler itu saya pasangin pentil untuk mengecek tekanan tingginya, dan dengan dipasangin ini kita bisa tahu juga teman-teman, ternyata saat vakum, proses vakum itu saya menggunakan vakum 1/4 Value, itu saat 10 menit itu tekanan tingginya, proses vakum di tekanan tingginya itu belum benar-benar vakum teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengganti kompresor atau mengganti kapiler, itu baiknya lakukan seperti dalam video ini ya teman-teman. Jadi untuk freon R22 untuk AC itu tekanan tinggi yang normal ideal di 230, dan tekanan rendahnya, tekanan pengisian itu 75 atau 80 teman-teman ya, dengan konsumsi ampere atau arus kompresor itu sesuai dengan arus kerjanya kompresor teman-teman. Untuk Panasonic ini arus kerjanya 2 ampere ya teman-teman. Oke, saya sudah nyalakan, saya sudah tes dari proses vakum, kemudian ini saya masuk ke proses pengisian. Nah, kita lihat tekanan rendahnya itu masih di 102, tekanan tingginya di 120 teman-teman. Itu yang dekat kompresor itu adalah alat manifold pengukur tekanan tinggi 120 tekanan tingginya. Nanti saat kita tambahkan refrigeran maka dia ikut naik teman-teman. Itu
mulai naik ya teman-teman, tekanan tingginya sudah di 150 PSI. Itu naik lagi 160 PSI ya. Kita lihat tekanan rendahnya udah di 58 PSI teman-teman. Kita tunggu lagi. Kita lihat ampernya ya, ini sudah di dekati 1,6 ya teman-teman. Kanan udah mulai 60. Tekanan tinggi masih 170 PSI. Jadi teman-teman, jika teman-teman ini mengganti kapiler yang lebih besar, kebesaran atau terlalu pendek, maka tekanan tingginya ini akan berkurang teman-teman. Hangat pada kondenser berkurang, dinginnya pun berkurang, jumlah freon yang masuk ke dalam sistem pun berkurang. Meskipun tekanan pengisian, tekanan rendah itu sudah di 80 PSI. Jadi efeknya nanti jika untuk mengejar tekanan tingginya naik lagi, freonnya juga masuknya lebih banyak lagi, itu ditambah lagi bisa sampai 90 teman-teman. 90 masih oke lah untuk freon R22. Ini tekanan tingginya sudah di 200 PSI. Target tekanan tinggi freon R22 untuk AC itu 230 sampai 240 masih oke teman-teman. 220 juga oke teman-teman. Kita lihat konsumsi arusnya 1,8. Tekanan tinggi sudah 200 lebih dikit. Tekanan tingginya. Naik sampai 220 sudahan. Jadi dari sini nih teman-teman bisa mengetahui sistem yang ideal freon R22. Ini tekanan rendahnya di 70 PSI, tekanan tinggi udah di 220 PSI teman-teman. Ini tepat nih teman-teman, kapilernya menggunakan kapiler 90 cm ini teman-teman, yang saya sudah coba yang ketiga ini. Arus kerjanya 1,8 mendekati 1,9. Ini AC sudah saya ganti kapiler, ini yang ketiga kalinya. Pertama saya samakan dengan kapiler bawaan, itu terlalu berat kompresornya karena terlalu panjang. Yang kedua saya ganti ke 60 cm, terlalu pendek teman-teman kapilernya, kurang dingin. Dan ini yang ideal menggunakan kapiler 90. Itu suhu keluaran indoor, meskipun remote itu di setting 25, suhu keluaran indoor selalu sama ya teman-teman. Nanti bisa lebih turun lagi saat ruangan sudah dingin. Ini suhu keluaran indoor AC Samsung 14-13 derajat Celcius suhu keluaran indoornya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman mengetahui sistem kerja AC refrigeran atau freon R22 yang tepat. Oke, terima kasih.